untuk jelaskan kepada yang lain karena dia udah faham. Kalau dia belum faham, dia tidak berbicara untuk bisa faham. Setuju semuanya? Semuanya fokus insyaallah ya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh tertawa atau lainnya ya. Kemarin kita udah definisi mad. Siapa yang masih ingat dari kemarin? Apa maksud mad? Mad di menurut etimologi maksudnya apa? Yang hadir kemarin? Bismillah pertama. Mad di definisi apa? Memanjang atau menambah. Atau menambah. Ahsanta. Jadi mad itu memanjang atau menambah. Kalau di dalam ilmu istilah, mad definisinya apa? Siapa yang hadir kemarin juga? Bismillah. Berubah. Siapa yang tahu definisi mad di dalam ilmu istilah, di dalam ilmu tajwid? Antum hadir kemarin enggak? Kemarin hadir? Kemarin ada? Enggak? Siapa yang hadir kemarin? Antum aja? Oke. Definisi hukum mad itu memanjang suara dengan salah satu huruf dari huruf mad. Jadi kalau saya mau ucapkan huruf mad, saya memanjang suara saya. Gimana? Saya kasih misal. Was-samaa'a banainaha. Antum bisa lihat gimana suara saya memanjang atau menambah. Waladdallin. Jadi ini mad. Huruf mad itu 3. Alif, waw, ya. Huruf mad itu 3 huruf. Alif, waw, ya. Dan huruf lin 2 huruf. Ya dan waw. Tapi huruf lin harus sukun dan sebelumnya ada fathah. Seperti khauf, bait. Oke, jelas insyaallah. Habis itu kita berbicara tentang berapa ada jenis mad. Kita jelaskan ada 2 jenis. Satunya mad tabi'i atau asli, dan mad yang kedua namanya mad far'i. Dan ada beberapa mad yang ikut atau termasuk di dalam mad tabi'i, itu mad al-badal dan mad al-iwad dan mad as-silah as-sughra. Di dalam kategori mad far'i ada karena hamz dan ada karena sukun. Mad yang sebabnya hamz itu mad muttasil dan mad munfasil dan mad silah kubra. Mad yang sebabnya atau karena ada sukun, mad lazim, mad arid lis sukun, mad al-lin. Ini kemarin kita udah jelaskan. Habis itu kita jelaskan juga mad tabi'i. Kita berkata mad tabi'i itu mad yang asli, yang kita memanjang 2 harakah saja. Seperti qalu. Qalu alif ini sukun, sebelumnya ada fathah,
kita memanjang dua harakah aja seperti qalu. Dan kita udah jelaskan kenapa mad ini namanya tabi'i. Namanya tabi'i atau asli karena kalau anta tidak ucapkan mad ini, kata atau ayat menjadi salah. Seperti qalu, kalau saya tidak bikin mad akan menjadi qalau. Ini qalau menjadi salah. Jadi harus saya mad tabi'i, dua harakah, qalu. Jelas insyaallah. Mad yang kedua yang termasuk di dalam kategori mad tabi'i atau mad asli, maddul badal. Maddu al-badal. Setiap hamzah yang badal ini maksudnya adalah setiap hamzah yang dipanjangkan. Ini mad termasuk di dalam mad tabi'i. Apa maksud mad badal? Mad badal ini, lihat kata-kata ini. Semuanya bisa lihat ke sini? Lihat. Ini amanu, ada alif ini yang merah, warnanya merah, ya. Ini alif yang warnanya merah berasal itu hamzah. Berasal alif ini hamzah seperti ini. Tapi hamzah sakin, sukun. Ulama tajwid berkata kalau saya tersebut dua hamzah atau ucapkan dua hamzah menjadi susah. Gimana? Kata ini berasal a'manu. Berasal kata ini a'manu. Dua hamzah. Tapi ulama tajwid untuk kita bisa ucapkan kata ini dengan mudah, mereka ganti hamzah yang kedua dengan huruf alif atau huruf mad. Okey? Jadi a'manu menjadi amanu. Satu hamzah setelahnya alif. A'manu menjadi amanu. Jadi badal ini di dalam bahasa Indonesia maksudnya ganti. Mad ini mad gantian. Kenapa namanya mad badal atau mad ganti? Karena kita ganti hamzah yang kedua dengan huruf mad. Okey, sudah faham? Faham apa maksud mad ini mad badal? Mad badal kita berganti hamzah yang kedua alif. Kita ambil hamzah dan memberikan alif dan memanjang dua harakah. Gimana? Amanu. Ya, ada yang bertanya, kenapa Ustaz kita ganti di sini alif dan ganti hamzah yang di sini waw dan ganti hamzah yang di sini ya? Siapa yang tahu? Kenapa? Ini semuanya mad badal. Tapi di sini kita ganti hamzah dengan alif. Di sini ganti hamzah dengan waw. Di sini ganti hamzah dengan ya. Kenapa? Siapa yang tahu yang kemarin? Ustaz, kenapa ganti di sini alif, di sini waw, di sini ya? Siapa yang tahu? Masih tidur semua? Belum ada yang bangun? Kita ganti di sini alif karena hamzah yang sebelumnya bunyinya fathah. Lihat, hamzah yang di sini bunyinya fathah. Jadi kita ganti hamzah yang kedua ke alif karena alif suka fathah. Okey? Seperti santri yang di belakang suka berbicara. Jadi alif suka fathah. Waw kita ganti ke waw karena sebelumnya ada dhammah. Hamzah yang pertama ada dhammah. Jadi kita ganti hamzah yang kedua ke waw. Di sini kita ganti ke ya karena
hamzah yang sebelumnya bunyinya kasrah. Udah jelas? Udah paham kenapa kita ganti hamzah yang kedua ke alif? Karena sebelumnya fathah. Hamzah yang kedua ke ya karena sebelumnya kasrah. Hamzah yang ganti ke waw karena sebelumnya ada dhammah. Ahsantum. Dan mad ini namanya mad badal. Kenapa tersebut mad badal? Karena kita ganti hamzah yang kedua ke satu huruf, salah satu huruf dari huruf mad. Oke, yang selanjutnya sekarang mad yang ketiga dari kategori mad tabi'i atau mad asli. Kita berbicara mad tabi'i, ada mad tabi'i, dan kedua mad badal, ketiga ini mad iwad. Mad iwad ini mad iwad juga kita mengganti. Di mad badal kita gantian juga, di mad iwad kita juga berganti. Tapi di sini beda dikit. Mad badal kita berganti hamzah yang kedua dengan alif atau waw atau ya. Di sini kita mengganti juga, tapi mengganti apa? Mengganti tanwin. Lihat, ini alima, yaitu yang tidur. Ya, yang di mana? Ya, kamu yang lihat ke belakang ya. Ini. Anta ke sini. Ya, kamu. Ya. Ya, ke sini. Olahraga aja ke sini. Nama kamu? Ahsanta. Saya mau tanya, di mad badal kita berganti apa? Di mad badal kita berganti apa? Mad yang sebelum ini namanya mad badal. Kita berganti bukan ini, mad yang sebelumnya namanya mad badal. Ada dua hamz, kita berganti hamz yang kedua dengan huruf hamzah. Ini hamzah kita ganti ke apa? Fathah. Ahsanta, kita ganti tapi bukan ke fathah, ke alif atau ke waw atau ke ya. Ahsanta. Balik lagi, tidak tidur. Mad badal kita berganti hamzah ke alif atau ke waw atau ke ya. Okey? Tapi di mad iwad, kita berganti fathah, berganti dua fathah seperti aliman atau hakiman atau khabira. Kita berganti dua fathah ke mad. Jadi aliman, kalau kita waqaf kita berkata alima, dua harakat juga karena dia mad, termasuk di dalam kategori mad tabi'i. Saya ulang, mad badal itu karena ada dua hamz, kita ganti hamz kedua, gantinya dengan alif atau waw atau ya. Mad iwad kita mengganti juga, tapi mengganti tanwin yang di terakhir kata, seperti aliman ada dua fathah namanya tanwin. Kita berganti ke mad namanya mad iwad.
عوض أحسنتم عليما menjadi عليما عليما خبيرا menjadi خبيرا بصيرا menjadi بصيرا فهم إن شاء الله. Lanjutnya sekarang katanya ada catatan kalau ada tanwin di terakhir kata tapi tanwin ini atas ha ta'nits seperti syajarah syajarah kita tidak ganti tanwin ini dengan mad tidak boleh. Kalau ada huruf selain ha ta'nits kita mad iwad seperti alima khabira. Tapi kalau ada ha ta'nits tidak boleh mad iwad, kita waqaf dengan ha. Gimana? Syajarah, baqarah, jannah. Faham? Jadi mad iwad kalau ada tanwi ha ta'nits seperti syajarah, jannah, baqarah, rabwah, ini tidak boleh mad iwad, kita waqaf dengan ha saja. Ya, lanjutnya juga ini katanya mad iwad seperti syai'a, kita seperti ada alif syai'a 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 atau ma'a. Fahimtum? Ma'a yaqul Arab berwaqaf di kata ma'a atau insya'a yang ada hamzah setelah alif dengan seperti alif, tapi mereka tidak bertulis. Jadi insya'a tidak ada alif yang ditulis, tapi ketika kita ucapkan seperti alif ma'a ma'a insya'a. Ya, selanjutnya sekarang al-mad al-jaiz al-munfasil. Mad silah belum ada? Enggak, yang sebelumnya aja. Selanjutnya sekarang mad yang keempat namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini apakah termasuk di dalam mad tabi'i atau far'i? Far'i, ahsantum. Jadi mad ini pertama mad di dalam kategori mad far'i. Ini mad dari mad yang karena hamz. Kita berkata mad far'i. Mad far'i itu karena dua sebab. Pertamanya hamz, kedua sukun. Okey? Pertama hamz, kedua karena sukun. Di sini pertama mad karena ada hamz. Di sini pertama mad karena ada hamz. Namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey? Namanya mad jaiz munfasil. Ini mad sebabnya karena ada huruf mad yang alif atau waw atau ya di terakhir kata yang pertama. Lihat sekarang ini huruf mad alif, itu huruf yang terakhir di kata yang pertama, dan ada di kata yang kedua ada hamz. Lihat ini mad karena ada hamz.
ada hamz di mana? Di kata yang kedua. Jadi alif atau huruf mad di dalam satu kata, hamz di kata yang lain, bukan di satu kata, ya. Duanya putus, duanya sendiri. Huruf mad di dalam kata dan hamz di dalam kata beda atau kata yang kedua. Jadi namanya ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil adalah huruf mad berada di akhir kata pertama dan hamzah berada di awal kata berikutnya. Contohnya bima unzil, bima unzil. Okey, lihat di sini, qalu amanna, qalu amanna. Di sini juga wa fi anfusikum. Lihat huruf mad di dalam kata yang pertama dan hamz di dalam kata yang kedua. Jadi mereka bukan di dalam satu kata. Kenapa kita nak kasih nama munfasil? Karena huruf mad di dalam kata sendiri dan hamz di dalam kata sendiri. Duanya bukan di sama kata. Dan berapa kita memanjang mad jaiz munfasil? Itu 4 atau 5 harakah. 4 atau 5 harakah. Itu yang di terakhir. Yang tidur ya. Yang di depan. Yang di belakang kamu. Ya ke sini. Yang maju ke depan ke sini. Ta'ala. Ya kamu. Ya. Silakan ke sini. Ya kamu. Bismillah. Yang belakang yang pakai masker. Ya kamu, bukan yang pakai masker. Yang belakangnya. Ya cepat. Ya, siapa nama kamu? Ismuka? Naufal Azizi. Ustaz Naufal Azizi, teman-teman kamu mau anda jelaskan mad jaiz munfasil. Silakan. Silakan ya ke sini. Jangan malu. Ke sini aja. Enggak apa-apa, baca dari sini. Ya. Mad jaiz munfasil. Ya, jelaskan kepada kamu. Saya udah tahu. Mad jaiz munfasil adalah huruf mad yang berada di akhir kata pertama dan hamzah khot'i berada di awal kata berikutnya. Contohnya bima unzila, qalu amanna. Ya, mantap. Tapi kita memanjang berapa harakah? Berapa memanjangnya? Berapa harakah? 4 atau 5. Ya, ahsanta, balik lagi. Masya Allah, Ustaz ini bagus. Ya, jadi insyaAllah setiap ustaz, setiap ulama dari kamu yang sudah faham dan mau tidur, insyaAllah ke sini untuk jelaskan lagi. Yang selanjutnya, baik, ada catatan juga seperti ya ayyuha. Katanya ya ini itu huruf nida. Dan ha ini seperti ha antum namanya ha'ut tanbih. Jadi mad di sini mad munfasil,
bukan mad muttasil. Kalau antum lihat, antum akan berkata, wahai ustaz, ini satu kata, ya ayyuha, ini satu kata. Jadi mad di sini mad muttasil, bukan, ini salah. Mad ini mad munfasil. Kenapa? Karena ya ini berasal sendiri. Ya ini yang merah berasal huruf sendiri. Namanya ya'un nida. Seperti ya, seperti kalau saya mau panggil Muhammad, ya Muhammad, ini sama. Ya Salih, ini ya sendiri, namanya huruf nida. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ha antum haula. Jadi ini namanya mad munfasil. Harus fokus, ini bukan mad muttasil. Karena ya nida berasal satu kata sendiri. Ini ya nida di bahasa Arab, di bahasa Indonesia namanya seperti kalau saya mau panggil orang, ya Muhammad, ya Salih, ya Hakim. Jadi mad ini atau kata ini termasuk di dalam mad munfasil, bukan mad muttasil. Yang huruf mad di dalam pertama kata, huruf hamz di dalam kata yang ikutnya atau selanjutnya. Setelah itu dah. Baik. Mad yang kelima namanya mad wajib muttasil. Maksud muttasil ini huruf hamz dan huruf mad di dalam satu kata. Mad yang sebelumnya huruf mad di kata sendiri dan hamz di dalam kata sendiri. Seperti apa? Seperti qalu amanna. Qalu ini pertama kata. Amanna kata yang kedua. Tapi di sini semuanya di dalam satu kata. Waja'akum. Lihat alif dan hamzah di dalam satu kata. Semuanya di dalam kata yang sama. Lihat. Satu kata, ada huruf mad dan hamzah di dalam satu kata. Mad ini kita memanjang dengan 4 atau 5 harakat, sama mad munfasil. Mad wajib muttasil adalah huruf mad yang di setelahnya ada hamzah. Huruf mad setelahnya ada hamzah di dalam satu kata, bukan di dalam 2 kata. Seperti waja'akum su'ul adab si'a bihim. Kita kasih nama mad wajib karena wajib dipanjang melebihi mad yang tabi'i. Okey? Jadi kita kasih nama yang wajib karena kita harus kasih mad. Ustaz, yang masaj, toko masaj. Ya ini. Sekarang insyaAllah habis ini akan membuka toko dan bikin masaj di sana. Tapi di sini kita fokus di sini aja. Kita berkata mad munfasil karena huruf mad di dalam satu kata, hamzah di dalam kata yang selanjutnya. Mad wajib karena huruf mad dan hamzah di dalam satu kata, bukan di dalam 2 kata. 2 mad ini kita bernama kita mempanjang 4 atau 5 harakah. 4 atau 5 harakah. Selanjutnya ini ada catatan. Kalau saya di dalam satu membaca memanjang mad yang jaiz 4 harakah, harus saya memanjang mad yang muttasil 4 harakah juga. Kalau saya memanjang 5 harakah, harus mad muttasil memanjang 5 harakah juga. Tidak boleh kalau saya membaca Al-Quran
ada mad jaiz munfasil, saya memanjang 4 harakah. Ayat yang selanjutnya ada mad muttasil, tidak boleh saya memanjang 5 harakah. Faham? Kalau saya membaca dengan 4 harakah, harus semua mad 4 harakah. Kalau 5 harakah, harus semuanya 5 harakah. Faham? Jadi kalau saya berkata wasi'a bihim 4 harakah, tidak boleh saya berkata ya ayyuha 5 harakah. Enggak, tidak boleh. Harus sama, harus wasi'a bihim ya ayyuha, harus semuanya sama, 4 atau 5 di dalam satu pembacaan. Sekarang ini berkata ada kata ha'umu, ini ha di ayat di ha'umu qra'u kitabiyah. Ha ini bukan ha tanbih. Ha ini bukan seperti ha yang di kita udah jelaskan. Bukan, ini ha'um, ha dari asal kalimah. Jadi kata ha'um mad di sini mad muttasil, bukan mad munfasil. Alamat mad di dalam Al-Quran ini. Ini alamat mad di dalam Al-Quran atau tanda-tanda mad ini. Seperti fathah tapi bukan lurus. Seperti di sini. Katanya ulama memberi tanda ini alamat mad sebagai mad yang bukan tabi'i, untuk mad yang far'i. Jadi semua mad far'i di dalam Al-Quran ada alamat ini, tapi mad yang tabi'i tidak ada alamat yang ini. Sekarang mad yang ke-6 namanya mad as-silah as-sughra. Mad as-silah as-sughra itu kalau ada ha dhamir ghaib seperti innahu atau raj'ihi, tapi ada beberapa syarat. Ini harus ha bunya dhammah dan ya bunya kasrah, tapi harus sebelumnya huruf mutaharrik dan setelahnya juga ada huruf mutaharrik. Lihat di sini ha ini innahu namanya ha dhamir mufrad ghaib. Ha ini bunya dhammah, lihat, dan ha ini bunya kasrah. Jadi kalau ada ha bunya dhammah atau bunya kasrah, kita kasih mad namanya mad silah sughra. Tapi ada syaratnya apa? Sebelumnya ada huruf mutaharrik. Nun di sini huruf mutaharrik. Setelahnya juga huruf mutaharrik. Lihat, ain bunya fathah. Tidak boleh kalau ada ha mufrad ghaib sebelumnya huruf yang sukun atau setelahnya huruf yang sukun dan saya kasih mad. Seperti fih ini tidak boleh saya kasih mad. Kenapa? Karena sebelumnya ya yang sukun. Lihat, ini raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi di sini ha bunya kasrah, sebelumnya huruf mutaharrik, setelahnya huruf mutaharrik, kita kasih mad namanya mad silah sughra, dan kita berapa memanjang mad ini? 2 harakah. Ahsantum. Kita di sini dan kita sekarang berulang dari awal. Ini contoh untuk mad silah. Ini mad silah sughra dan di sini mad silah kubra karena setelahnya ada hamzah. Kalau setelah ha ada hamzah namanya mad silah kubra. Kalau tidak ada hamzah setelahnya kita berkata mad silah sughra. Jadi mad silah sughra
itu adalah ada ha dhamir mufrad ghaib. Ha dhamir mufrad ghaib seperti ini, maluhu, maluhu, atau malahu, atau ta'amihi. Ada ha. Ada dua syarat, sebelumnya huruf mutaharrik, setelahnya huruf mutaharrik. Kita kasih memanjang mad silah. Tapi mad silah ada dua. Satunya silah sughra atau silah yang bindik, yang kita memanjang dua harakah, dan silah kubra yang kita memanjang 4 atau 5. Kalau ada hamzah, silah kubra. Kalau tidak ada hamzah, silah sughra. Okey? Kalau ada setelah hamzah menjadi silah kubra. Tidak ada hamzah selanjutnya, huruf yang lain, silah sughra. Yang selanjutnya Ustaz? Innahu ala, kita membaca seperti waw. Innahu ala raj'ihi laqadir, dua harakat. Raj'ihi laqadir, silah yang kubra. 4 atau 5 harakah. Ma lahu akhlada, ma lahu akhlada ila ta'amihi anna. Sekarang kita alhamdulillah sudah sampai mad silah kubra. Sekarang waktu bertanya. Untuk saya tahu apakah antum faham enggak? Jadi yang tertawa atau berbicara, saya insyaallah langsung bertanya. Saya berulang satu kali. Kita berkata mad di dalam Al-Quran ada dua jenis. Dua jenis mad. Pertama tabi'i atau asli, kedua far'i. Di dalam kategori mad tabi'i atau asli ada beberapa mad. Pertamanya mad badal. Mad badal. Mad badal ini kita berganti hamzah yang kedua dengan alif, atau hamzah yang kedua dengan waw, atau hamzah yang kedua dengan ya. Gimana saya tahu apakah saya ganti alif atau waw atau ya? Saya lihat hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama bunya fathah, saya ganti hamzah yang kedua dengan alif. Hamzah yang pertama bunya kasrah, saya ganti hamzah yang kedua dengan ya. Hamzah yang kedua pertama bunya dhammah, saya ganti ke waw. Jadi ini mad, namanya mad badal. Contoh amanu berasal itu amanu, imana berasal imana, tapi saya ganti ke waw. Utu saya berasal u'tu. Okey, yang di belakang berasal u'tu, tapi saya ganti ke waw karena yang pertama hamzah bunya dhammah. Berapa saya memanjang dua harakah? Memanjang dua harakah. Karena mad ini mad termasuk di dalam mad tabi'i. Okey? Jadi saya memanjang dua harakah saja. Amanu, amanu, imana, utu. Ini mad badal. Mad yang kedua yang punya masker, Ustaz, ke sini. Ya kamu yang punya kacamata ya. Ya ke sini. Habis mad badal ini ada mad iwad. Yang kedua mad iwad. Apa maksud dengan mad iwad? Mad iwad ya. Jadi mad iwad itu mad yang mengganti tanwin kepada huruf mad. Contoh seperti apa? Contohnya seperti alima, asal katanya aliman. Ya, ahsanta, barakallahu fiik. Berapa memanjang? Dua harakah. Ya, balik lagi. Jadi mad iwad kita mengganti tanwin yang dua fathah
dengan mad namanya mad iwad. Seperti alima, khabira, basira, berasal khabiran, basiran, hakiman. Ada tanwin, kita ambil tanwin ini kasih huruf mad. Alima, khabira, basira. Berapa memanjang? 2 harakat juga. Jadi mad iwad udah, mad badal udah. Selanjutnya ada mad namanya mad jaiz munfasil. Ini mad jaiz munfasil termasuk di dalam kategori mad far'i. Kenapa far'i? Karena kita memanjang lebih dari 2 harakat. Semua mad tabi'i kita memanjang 2 harakat saja, tapi mad far'i lebih dari 2 harakat. Kenapa namanya mad jaiz munfasil? Karena hamzah dan alif di beda kata. Alif di kata yang pertama, hamzah kata di 2. Seperti apa? Seperti ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha. Lihat, ya kata pertama, ayyuha kata kedua. Huruf mad di akhir kata yang pertama, ya. Huruf hamzah di awal kata yang selanjutnya, ayyuha. Berapa kita memanjang huruf ini, mad ini? 4 atau 5 harakah. Mad yang setelahnya mad wajib muttasil. Kenapa wajib muttasil? Karena huruf mad dan hamzah di dalam satu kata. Contoh apa? Contoh si. Ini ya, si dan hamzah di dalam satu kata. Jadi kita memanjang 4 atau 5 harakah. Si abihim, 4 atau 5. Selanjutnya mad silah. Mad silah ini kalau ada ha, dhamir, mufrad, ghaib. Seperti apa? Seperti an innahu, atau ta'amihi, atau malahu, atau setiap ha, mufrad, dhamir, ghaib. Berapa ada jenis mad silah? Ada 2. Mad silah sughra atau bindik, ini kita memanjang 2 harakah. Mad silah kubra atau gede, berapa kita memanjang? 4 atau 5 harakah. Apa beda di dalam mad silah sughra dan mad silah kubra? Bedanya hamzah. Kalau ada hamzah menjadi silah kubra, kalau tidak ada hamzah menjadi silah sughra. Jelas insyaallah? Insyaallah. Karena suara saya udah habis. Mudah-mudahan antum faham. Ya, wa fil akhir naqul subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.